Dari Yathrib nantinya kemudian bertambah 12 orang laki-laki. 12 orang laki-laki ini menunjukkan komitmennya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini, peristiwa 12 orang yang berbaiat ini yang kemudian kita kenal sebagai bai'ah Aqabah yang pertama. Kepada mereka, man ansori ilallah, siapa orang-orang yang akan menolongku untuk menuju Allah. Mereka dengan penuh gagah, dengan kegagahannya mengatakan, nahnu ansarullah, kami adalah penolongnya Allah. Dan kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyifati orang-orang Yathrib ini sebagai hawariyunnya Muhammad SAW, yang kemudian nantinya kita kenang mereka sebagai orang-orang Ansor. Nah, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali ke seri video yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, dan pada video yang ini kita akan melanjutkan bahasan tentang bagaimana Nabi menyiapkan dakwahnya agar berkembang di luar Makkah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW telah melakukan dakwah secara khusus kepada orang-orang Quraisy selama 10 tahun. Tetapi selama 10 tahun itu pula respon mereka sangat negatif. Bahwa kemudian nantinya mereka akan menjadi Muslim, tapi di 10 tahun pertama itu mayoritas dari mereka belum mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang mau beriman kepada mereka jumlahnya tidak terlalu banyak. 3 tahun, kita masih ingat 3 tahun pertama Nabi berdakwah, yang mau menjadi Muslim hanya sekitar 30-an orang. Lalu kemudian setelah 3 tahun itu, selama 7 tahun, pertambahannya juga tidak signifikan. Oleh karena itu, Nabi kemudian mencoba untuk berdakwah kepada berbagai kabilah yang ada di dekat wilayah Makkah itu. Dan berbagai kabilah itu memberikan respon yang bermacam-macam. Ada yang menolak dengan sopan, bahwa mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah, tetapi mereka menghormati Rasulullah dan tidak ingin menghalangi dakwah Rasulullah. Tapi ada juga yang kemudian merespon dengan cara yang sangat tidak sopan, ya, istilahnya dalam kitab itu raddan qabihan. Nah, penolakan yang keras itu diantaranya dilakukan oleh Musailamah al-Kadzdzab. Dan nanti kita juga akan tahu bagaimana Musailamah al-Kadzdzab setelah Nabi kita Muhammad SAW meninggal, dia mengklaim dirinya sebagai Nabi, dan oleh karena itu diperangi oleh kaum muslimin. Nah, lalu kemudian setelah respon-respon seperti itu, di tahun ke-11 kenabian, di musim haji, Nabi mencermati ada orang-orang dari Yathrib, dari sebuah perkampungan di utara Makkah, cukup jauh ya. Nah, dan orang-orang dari Yathrib ini tampak memiliki potensi untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, Nabi kemudian menyampaikan kepada mereka tentang risalah yang Allah berikan kepadanya. Dan menariknya ada 6 orang dari mereka yang mau menerima dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ketika 6 orang ini nantinya pulang ke Yathrib, ini adalah sebuah kampung yang nantinya kita sebut sebagai Madinah ya. 6 orang ini mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, lalu kemudian tahun berikutnya ketika musim haji tiba kembali, lagi-lagi Nabi berbicara di depan publik, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan tentu kita tahu bahwa proses beliau menyampaikan kebenaran kepada publik itu mendapatkan respon-respon yang negatif, khususnya dari orang-orang kafir Quraisy. Tapi kemudian meskipun ada halangan-halangan seperti itu, tetap saja ada yang kemudian mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dari Yathrib nantinya kemudian bertambah 12 orang laki-laki. 12 orang laki-laki ini menunjukkan komitmennya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini, peristiwa 12 orang yang berbaiat ini yang kemudian kita kenal sebagai bai'ah Aqabah yang pertama. Di situ Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada mereka untuk satu, beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun dan siapapun. Dan yang kedua, mereka tidak mencuri. Yang ketiga, mereka tidak berzina. Kemudian mereka juga
tidak melakukan keburukan baik dengan tangan mereka, dengan lisan mereka, dengan kemaluan mereka, serta tidak membunuh anak-anak mereka baik karena miskin ataupun karena takut miskin. Dan Nabi kemudian katakan kepada mereka bahwa jika mereka mau untuk memenuhi hal itu, maka Allah akan memberikan surga kepada mereka. Akan tetapi kalau mereka melanggar, maka Allah berhak entah menyiksa mereka ataupun mengampuni mereka. Nah, ketika 12 orang ini kembali ke Yathrib, ke tempat yang nantinya disebut sebagai Madinah, ada seorang utusan yang oleh Nabi sudah dipersiapkan untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang di Yathrib. Kita selalu mengenalnya sebagai Mus'ab bin Umair. Kita selalu tahu bahwa Mus'ab bin Umair ini adalah seorang lelaki yang dikenal sebagai kumbang desa begitu. Dia memiliki ketampanan, memiliki kefasihan lidah, berasal dari keluarga yang terhormat, dan dia juga memiliki kecerdasan ya. Akan tapi memang kemudian ada satu fakta yang cukup menyakitkan. Sejak dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia tinggalkan semua kesenangan hidup yang bisa dia dapatkan dengan mudah dari orang tuanya dan dari saudara-saudaranya. Mus'ab bin Umar dengan penuh kesadaran dia menjadi utusan Nabi, menjadi dutanya Nabi yang pertama yang mengajarkan Islam dengan cara yang elok kepada orang-orang Yathrib. Maka kemudian setahun kemudian, di tahun ke-13 kenabian, datang lagi orang-orang dari Yathrib dalam jumlah yang lebih besar. Mereka ada 72 orang laki-laki serta 2 orang perempuan. Mereka semuanya berbaiat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Peristiwa itu kita kenang sebagai Bai'ah Aqabah yang kedua. Dan yang menarik adalah selain mereka berbaiat bahwa mereka akan menjalankan apa-apa yang diajarkan Nabi untuk bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak minum khamr dan sebagainya. Mereka juga berjanji bahwa mereka akan membela Nabi kita Muhammad SAW jika Nabi datang kepada mereka. Hingga kemudian kita menemukan hadis yang kita kenal di situ. Nabi kita Muhammad SAW memuji orang-orang Yathrib ini seperti orang-orang Hawariyun. Kalau di Quran kita temukan bagaimana para penolong Nabi Isa alaihissalam Allah sebut sebagai Hawariyun. Mereka mengenalkan diri mereka sebagai Hawariyun. Wa qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Nabi Isa bertanya kepada mereka, man ansari ilallah, siapa orang-orang yang akan menolongku untuk menuju Allah? Mereka dengan penuh gagah, dengan kegagahannya mengatakan, nahnu ansarullah, kami adalah penolongnya Allah. Dan kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyifati orang-orang Yathrib ini sebagai Hawariyunnya Muhammad SAW, yang kemudian nantinya kita kenang mereka sebagai orang-orang Ansor. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, itulah 3 tahun yang berjalan setelah Nabi mendapati tekanan-tekanan yang luar biasa. Kita masih ingat 3 tahun pertama beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian 3 tahun kedua beliau berdakwah secara terang-terangan dan direspon dengan cara kekerasan. 3 tahun ketiga atau bahkan hampir 4 tahun beliau mendapatkan boikot yang sedemikian rupa kerasnya, termasuk kemudian bagaimana beliau setelah melewati boikot itu, beliau kehilangan pamannya yang dicintai, kehilangan istrinya yang dicintai, dan kemudian beliau mencoba berdakwah ke Taif kepada orang-orang Bani Thaqif, tapi direspon dengan cara yang sangat buruk. Akan tapi kemudian di 3 tahun terakhirnya beliau di Makkah, beliau mulai menemukan secercah cahaya yang di situ beliau melihat ada kemungkinan bahwa kekuatan Islam itu bisa dibangun di sebuah tempat baru, di sebuah tempat yang memang sangat potensial untuk menolong Nabi Muhammad SAW dan memenangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih ingat Habasyah memang bisa melindungi, tapi tidak bisa menjadi tempat dibangunnya kekuatan baru. Kita juga masih ingat bagaimana Taif adalah tempat yang merespon dakwah Nabi dengan cara yang buruk. Tapi Yathrib ini, sebuah kampung yang potensial ini, nantinya akan kemudian kita kenal sebagai tempat hijrahnya Nabi, sebagai Darul Hijrah, sebagai tempat di mana Nabi berpindah untuk membangun kekuatan baru, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita bahas di video ini. Semoga menjadi manfaat bagi Anda sekalian dan pahala bagi saya. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.